Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan adik-adik semuanya. Salam sehat dan sejahtera bagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, apa itu perusahaan jasa? Masih ingat dong ya? Jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Dalam artian perusahaan tersebut adalah menyediakan layanan kepada konsumennya. Oke, next. Oke, are you ready untuk belajar jurnal penyesuaian perusahaan jasa? Oke, ready ya? Nah, saatnya kita sampai pada ruang lingkup penyesuaian. Kenapa sih perusahaan melakukan penyesuaian pada akhir periode? Nah, di sini kamu akan terjawab nih rasa penasaran kalian. Kenapa setiap perusahaan pada akhir periode itu melakukan penyesuaian? Jadi, hal ini dilakukan karena dalam melakukan pencatatan, mungkin saja suatu perusahaan itu melakukan kesalahan. Misalnya nih, perlengkapan. Saldo awal perlengkapan pada neraca saldo itu tertera 8 juta. Ternyata ketika pada akhir periode, misalnya nih tanggal 31 Desember, itu masih ada perlengkapan sebesar 2 juta. Hal ini itu tentunya harus dilaporkan pada akhir periode karena saldo awal yang sebesar 8 juta itu berbeda dengan saldo ketika akhir sebesar 2 juta. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyesuaian. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa apa sih yang dimaksud jurnal penyesuaian itu? Nah, jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Yang perlu menjadi patokan bagi kita semua adalah mencatat sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Oke. Selanjutnya ada 7 pokok jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Jadi ketika kalian nanti diberi soal disuruh mengerjakan jurnal penyesuaian, maka lihatlah 7 pokok ini. Pasti jurnal penyesuaian itu adalah bagian dari 7 pokok ini. Yang pertama itu ada pemakaian perlengkapan, yang kedua ada piutang pendapatan, ketiga ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar, yang keempat ada utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka, yang kelima ada persekot biaya atau biaya dibayar di muka, yang keenam ada kerugian piutang, yang ketujuh ada penyusutan atau depresiasi. Sekali lagi ya teman-teman dan adik-adik semua, apabila kalian ingin mengerjakan jurnal penyesuaian perusahaan jasa, lihatlah 7 pokok ini. Pasti jurnal penyesuaian kalian adalah bagian dari 7 pokok yang saya maksud ini. Masuk yang pertama, yaitu pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan itu didefinisikan sebagai harga beli perlengkapan yang telah dipakai dalam suatu periode. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu disesuaikan dengan jumlah yang dipakai. Nah, di sini kalian bisa menghafalkan atau memahami betul bahwa pemakaian perlengkapan adalah menggunakan jurnal beban perlengkapan debit dan perlengkapan kredit. Misal nih contoh, dalam neraca saldo periode 1 Desember 2020, akun perlengkapan di debit sebesar 15 juta. Tetapi pada akhir periode 31 Desember 2020, akun perlengkapan tinggal 9 juta. Nah, jadi perlengkapan yang telah digunakan selama bulan Desember kita dapat menyimpulkan sebesar 6 juta. Dari mana? Dari 15 juta dikurangi 9 juta, jumlah yang terpakai. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya tinggal seperti tadi ya, sesuai ketentuan beban perlengkapan debit serta perlengkapan kredit sebesar 6 juta. Terkait pemakaian perlengkapan, apakah teman-teman sepertinya sudah jelas dan mudah ya teman-teman dan adik-adik semua? Saya rasa ini mudah.
Yang kedua yaitu jurnal penyesuaian terkait piutang pendapatan. Piutang pendapatan atau biasa yang disebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima itu didefinisikan sebagai pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima oleh perusahaan itu. Untuk jumlahnya tentunya disesuaikan dengan jumlah yang sudah menjadi pendapatan itu yang belum diterima. Di sini pun sama, jurnal penyesuaiannya adalah kalian bisa menghafalkan atau memahami betul bahwa jurnal penyesuaian terkait piutang pendapatan adalah akunnya piutang debit dan pendapatan kredit. Contoh, pada 31 Desember 2020 diselesaikan jasa servis mesin untuk sebuah perusahaan sebesar 3 juta. Pendapatan tersebut akan dibayar pada bulan Januari 2021. Nah, di sini tertera bahwa perusahaan telah melakukan jasa servis atas pelanggan dengan harga 3 juta, tetapi dari pelanggan belum dibayar dan akan dibayar pada bulan Januari. Nah, di sini hubungannya dengan piutang pendapatan. Jadi sesuai tadi, jurnalnya adalah piutang debit, kreditnya pendapatan jasa. Pendapatan. Karena di sini jasa servis, berarti piutang jasa dan pendapatan jasa sebesar 3 juta. Jadi ketika teman-teman dan adik-adik semua ketika mengerjakan jurnal penyesuaian hubungannya dengan piutang pendapatan, jurnalnya berpatok sama ini, piutang debit, pendapatan kredit. Misal nih, saya kasih contoh satu lagi terkait pendapatan bunga yang akan diterima pada bulan depan misal. Ya berarti jurnalnya adalah piutang bunga debit, pendapatan bunga kredit sebesar yang disebutkan di soal. Mungkin mudah ya teman-teman dan adik-adik semua terkait jurnal penyesuaian piutang pendapatan ini. Oke. Selanjutnya yang ketiga, jurnal penyesuaian terkait utang beban atau bisa disebut sebagai beban yang masih harus dibayar. Nah, untuk utang beban ini didefinisikan sebagai beban yang menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dibayar. Berarti perusahaan mempunyai utang beban. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang menjadi beban tetapi belum dibayar. Jurnal penyesuaiannya apa? Jurnal penyesuaian adalah beban debit, utang kredit sebesar yang disebutkan. Contoh, 31 Desember 2020 perusahaan memiliki utang untuk gaji karyawan sebesar 4 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban debit utang kredit sebesar 4 juta. Karena di sini contoh soalnya terkait utang gaji, maka jurnalnya adalah beban gaji debit utang gaji kredit sebesar 4 juta. Sampai di sini paham ya teman-teman, karena jurnal penyesuaian itu sebenarnya kalau kalian memahami betul, ini insya Allah mudah. Selanjutnya yang keempat terkait utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka yang diartikan sebagai pendapatan yang sudah diterima perusahaan tetapi sebenarnya pendapatan tersebut merupakan pendapatan di masa yang akan datang. Untuk penyusunannya ada dua metode penyusunan. Yang pertama dicatat sebagai kewajiban atau utang, yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Untuk yang pertama dicatat sebagai utang, itu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang sudah dipakai atau terlampaui atau sudah kadaluarsa. Nah, jurnalnya yaitu titik-titik diterima di muka, debit, kreditnya adalah pendapatan titik-titik. Contoh, tanggal 1 Oktober 2020, sebagian bangunan disewakan sebesar 1.200.000 untuk masa 1 tahun. Nah, di sini untuk memudahkan jurnal ketika menerima uang sewa tanggal 1 Oktober 2020 yaitu jurnal umumnya kas debit dan sewa diterima di muka atau utang sewa sebesar 1.200.000 kredit. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya langsung saja dibalik, sewa diterima di muka atau utang sewa ditaruh di debit dan kreditnya adalah pendapatan sewa. Jumlahnya sesuai dengan sudah
terlampaui atau sudah kadaluarsa sebesar 300.000. Dari mana? Dari 3 bulan, yaitu Oktober, November, Desember. 3/12 dikali 1.200.000 ketemunya 300.000. Selanjutnya untuk metode pencatatan yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Jumlahnya itu sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum kadaluarsa atau belum dipakai. Ini kebalikannya dari metode yang pertama tadi yang dicatat sebagai utang. Untuk metode yang dicatat sebagai pendapatan ini jurnalnya juga kebalikannya dari yang tadi. Di sini pendapatan titik-titik debit, titik-titik diterima di muka kredit. Langsung saja dicontoh, misalnya tanggal 1 Oktober 2020 sebagian bangunan disewakan 1.200.000 untuk masa 1 tahun. Jadi soalnya sama kayak tadi tetapi metodenya berbeda. Nah, disinilah kalian perlu memahami apa sih perbedaan dari tadi itu. Nah, yang pertama untuk jurnal umumnya itu ketika menerima uang pada tanggal 1 Oktober 2020 adalah kas debit 1.200.000 dan pendapatan sewa kredit 1.200.000. Nah, kenapa di sini menggunakan pendapatan sewa di kredit? Karena menggunakan metode pendapatan. Beda lagi dengan yang tadi menggunakan metode utang, maka kreditnya utang sewa. Nah, langsung saja. Untuk jurnal penyesuaiannya berarti pendapatan sewa di debit, kreditnya adalah sewa diterima di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang belum kadaluarsa, yaitu 900.000. 900.000 dari mana? Dari bulan Januari sampai September 2021 karena belum terpakai. Soalnya dari awal adalah 1 Oktober 2020 sampai dengan 1 Oktober 2021. Tentunya yang belum terpakai adalah 1 Januari sampai dengan 1 Oktober 2021, 9 bulan. Berarti selain yang sudah terpakai 3 bulan tadi, yang belum terpakai adalah 9 bulan. 9/12 dikali 1.200.000 sama dengan 900.000. Selanjutnya yang kelima yaitu persekot biaya atau biaya dibayar di muka. Nah, di sini juga ada dua metode penyusunan. Nah, yang pertama adalah dicatat sebagai harta atau aktiva atau aset. Nah, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa atau sudah menjadi beban. Jurnal penyelesaiannya yaitu beban titik-titik debit, kreditnya titik-titik dibayar di muka. Contoh, pada tanggal 1 Oktober 2020 dibayar premi asuransi sebesar 2.400.000 untuk 1 tahun. Sampai 31 Desember berarti ada 5 bulan, yaitu Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, berarti yang sudah terlampaui adalah 5 bulan sampai pada 31 Desember 2020 untuk di jurnal penyesuaian tersebut. Nah, jurnal umumnya yaitu kan asuransi dibayar di muka debit, kreditnya kas karena dicatat sebagai aktiva. Aktiva asuransi adalah asuransi dibayar di muka. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Tinggal saja dibalik. Di jurnal umum asuransi dibayar di muka debit, berarti di jurnal penyesuaiannya langsung saja ditaruh di kredit, yaitu berarti beban asuransi debit, kreditnya asuransi dibayar di muka kredit sebesar 1 juta. 1 juta dari mana? Dari yang sudah terlampaui tadi sebesar 5 bulan. 5/12 dikali 2.400.000. Selanjutnya dicatat menggunakan metode beban, jumlahnya sebesar belum terlampaui atau belum kadaluarsa. Soalnya masih sama seperti tadi, yaitu premi asuransi 1 Oktober 2020 2.400.000 untuk 1 tahun. Nah, sampai 31 Desember 2020 tentunya ada 5 bulan yang sudah terpakai, berarti kan 1 juta. Berarti itu untuk metode harta tadi. Untuk belum terlampaui atau belum kadaluarsanya berarti adalah 1.400.000. Nah, untuk jurnal umumnya karena dicatat sebagai beban berarti beban asuransi debit 2.400.000, kreditnya kas 2.400.000 juga. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya masih sama kayak tadi caranya. Beban asuransi kemudian di jurnal penyesuaian dikreditkan, lawannya adalah asuransi dibayar di muka, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka debit, beban asuransi kredit sebesar 1.400.000. Selanjutnya yaitu kerugian piutang. Kerugian piutang ini dimaksudkan taksiran yang timbul karena adanya seluruh atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang debit, cadangan kerugian piutang kredit. Langsung saja masuk di contoh yaitu
Neraca saldo 31 Desember 2020, akun piutang usaha menunjukkan jumlah 50 juta. Sebelum tutup buku, pihak akuntansi membuat taksiran kerugian piutang yang di sini menetapkan besarnya 2% dari saldo piutang usaha. Maka langsung saja dihitung 2% dikali saldo piutang usaha yaitu 50 juta, ketemunya 1 juta. Berarti jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang debit, cadangan kerugian piutang kredit sebesar 1 juta. Yang ketujuh yaitu penyusutan atau depresiasi. Penyusutan diartikan sebagai penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode. Nah, jurnal penyesuaiannya di sini ditulis atau dipatok sebagai beban penyusutan titik-titik debit, akumulasi penyusutan titik-titik kredit. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Mesin yang dimiliki perusahaan disusutkan sebesar 1.200.000. Langsung saja kita nangkap jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan titik-titik debit, akumulasi penyusutan titik-titik kredit. Karena basicnya di sini soalnya mesin, berarti beban penyusutan mesin debit, akumulasi penyusutan mesin kredit sebesar 1.200.000.